Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hikayat Sri Rama yang pada awalnya akan dibacakan oleh teman kita Umar Effendi, setelah itu Zulfi Yahya, terakhir baru saya Tulus Akbar. Oke. Itu tidak memperpanjang waktu, kita mulai dari Umar Effendi. Hikayat Sri Rama. Pada suatu hari, Rama dan Laksmana pergi mencari Sinta Dewi. Mereka berjalan menelusuri hutan rimba belantara, namun tak jauh mendapat kabar keberadaan Sinta Dewi. Saat Sri Rama dan Laksmana berjalan di dalam hutan, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Lalu Sri Rama bertanya pada burung jantan tentang keberadaan Sinta yang diculik oleh burung jantan, mengatakan bahawa Sri Rama tak bisa menjaga istrinya dengan baik, tak seperti dia yang memiliki 4 isteri. Namun bisa menjaganya. Tersinggunglah Sri Rama mendengar kataan burung itu. Kemudian Sri Rama memohon pada Dewa Mulia Raya agar mengutuk burung itu menjadi buta hingga tak dapat melihat istri-istrinya. Sekarang kita masuk ke permasalahan. Yang pertama, pertanyaannya yang termasuk kesusastraan jenis apa hikayat Sri Rama, dan bertiga menjawab hikayat kesusastraan Melayu klasik. Yang kedua, pada bagian mana atau adegan mana yang menunjukkan ciri kesusastraan? Ciri kesusastraan ini akan dijawab oleh Ijul. Baik, ciri-ciri dari kesusastraan ini adalah sastra Melayu klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Anonim. 2. Didaktis dari berbagai jenis sastra Melayu klasik. Sebagian besar bersifat didaktis atau memberikan pendidikan kepada pembacanya, baik moral maupun religius. 2. Prologis. Cerita-cerita yang termasuk sastra Melayu klasik banyak diwarnai oleh hal-hal gaib dan tidak masuk akal. 3. Menggunakan bahasa Melayu klasik. Karya-karya sastra Melayu klasik banyak menggunakan bahasa Melayu klasik seperti konon, Alkisah, Sahibul, Hikayat, dan lain sebagainya. 4. Istana sentris. 5. Berkembang secara lisan. 6. Komunal. 7. Kurang dinamis. 8. Simbolis. 9. Tradisional. 10. Imitatif. 11. Universal. Review Hang Tuah Naik Haji dari Henry Campbell. Yang langsung saya bacakan. Hikayat Hang Tuah bisa dikata merupakan salah satu karya sastra Melayu lama yang paling tersohor dan paling sering dibahas. Meski begitu, teks atau hikayat Hang Tuah ini masih jauh dari teliti seluruh isi dan segala aspeknya. Henry Campbell Lewin mengungkapkan salah satu aspek yang belum disentuh, yaitu aspek agama Islam pastinya. Dan saya mau memperlihatkan bagaimana adegan hikayat Hang Tuah naik haji atau tidak naik haji itu mencerminkan aspek agama itu, kata Henry. Adegan Hang Tuah naik haji diceritakan dalam hikayat Hang Tuah yang dikarang di Johor pada abad ke-17. Hikayat ini menurut Henry Campbell di makalahnya yang berjudul Hang Tuah naik haji membahas otentisitas dan proses komposisi hikayat Hang Tuah. Adalah sebuah proses yang ditulis berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah serta aneka legenda yang terkait dengan kota Malaka pada abad ke-15. Dan konteks adegan Hang Tuah naik haji ini yaitu ketika Sultan Malaka mengutus Hang Tuah ke Rum, Istanbul untuk membeli meriam. Hang Tuah berlayar bersama Maharaja Setia atau Hang Kesturi serta 16 orang kaya.
di dalam armadanya terhitung ada 42 kapal yang membawa 1.900 orang. Ceritanya, Hang Tuah berangkat dari Malaka dan sempat singgah di Aceh dan kemudian di Maladewa. Setelah 2 bulan di laut, ia sempat ke Laut Merah atau Jeddah. Pada masa itu merupakan hal yang lumrah bagi pelayar Indonesia yang pergi ke Istanbul setelah sampai ke salah satu pelabuhan di Laut Merah lantas melanjutkan perjalanan melalui darat. Hang Tuah setelah tahu kalau sampai di kota Jeddah lantas memutuskan singgah di kota itu untuk berziarah ke makam Siti Hawa yang memang itu ada di Jeddah. Pada saat itu tidak ada maksud lain daripada berziarah ke makam. Kata Henry, Hang Tuah karena merupakan kepala armada yang sangat besar, kemudian bertemu dengan para petinggi Jeddah seperti Syah Bandar dan juga gubernur Jeddah yang bernama Malik Restal. Hang Tuah telah mempunyai rencana yang lebih luas, yaitu hendak melihat Ka'bah dan ke Madinah mengunjungi kubur Nabi SAW. Hang Tuah juga tahu di belakang Jeddah ada Mekah dan di Mekah ada Ka'bah. Sejauh itu dia tahu, tapi dia tidak punya rencana yang lain daripada berziarah ke makam juga. Dengan demikian, Hang Tuah pada saat itu sama sekali tidak bermaksud naik haji. Bahkan Hang Tuah sebenarnya tidak mengetahui kalender Islam, juga tidak tahu bahwa musim haji sudah dekat. Jadi disebutkan Syah Bandar dan gubernur yang membujuk Hang Tuah supaya naik haji karena musimnya sudah dekat. Gubernur bersedia membawa Hang Tuah dalam rombongan hajinya. Kemungkinan besar kesimpulan saya ialah adegan naik haji betul otentik, tapi bukan menyangkut tokoh Hang Tuah, menyangkut orang lain. Dan adegan itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, jadi tinggal mengidentifikasi aslinya. Demikian hasil ringkasan dan tentang hikayat Hang Tuah naik haji, dan itulah hasil dari kelompok kami, kelompok 5. Nama saya Tulus Akbar. Effendi. Saya Zulfi Yahya. Semoga penjelasan kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.